Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keriduannya, serta melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, pada video kali ini, kami akan mempersembahkan pengajian ilmu tauhid bersama dengan Gus Muklason. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, mari kita simak videonya. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummahatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami' arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuanfi ni'amahu wa yukanfi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di alam dunia ini, Allah menjadikan satu alam pengujian Anda terhadapnya untuk kembali dan bertemu pada Allah. Sebelum hatta zurtumul maqabir, sebelum kau dituntut untuk kembali kepadanya, mutu domatio sira kabeh qoblal maut, sadurunge kau mati. Barang siapa saat di dunia ini belum sempat mengadakan satu pertemuan hatinya atau ruhnya pada Allah, maka dia akan celaka. Barang siapa yang mengingkari di dunia ini untuk bertemu terhadap Allah, dikarenakan dia menganggap sudah cukup hatinya menikmati kesenangan dunia, maka itulah mereka yang disebut golongan yang celaka. Hal yang paling mendasar, hal yang paling mendasar, mengapa kita umat manusia ruh itu tidak mau bertemu terhadap Allah? Al-Quran menjawab, dikarenakan kita disibukkan dengan menikmati kesenangan dunia. Allah sudah menuangkan hal tersebut di dalam surat Al-Yunus, surat yang ke-10 ayat 7 dan 8. Allah mengatakan, innalladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari pertemuan terhadap kami Allah,
mereka yang tidak mau mengadakan satu pertemuan terhadap kami Allah, bahasane Allah kami kan akeh lah Pak ya, mboten siji. Iku artine sampean kudu bisa mengahadiahkan untuk menuju ke ahad terhadap apapun yang ada. Ada hidupnya si A, si B, si C dan lain sebagainya. Kami. Tapi sampai dituntut untuk tidak menjadi hidup banyak tapi hidup tunggal. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari pertemuan terhadapku, terhadap kami, kata Allah, waradu bil hayati dunya, dan dia sudah puas bil hayati dunya, kelawan bertemu bandawino dengan kehidupan kesenangan dunia. Wat ma'unna, dan mereka merasa nyaman, artinya merasa damai biha, kelawan bertemu dengan kesenangan dunia. Mereka enggak sadar kalau ini ada batasnya. Kalau tidak percaya, kau di dunia berapa tahun? Udah saya kasih umur 100 tahun, si kurang, tak kasih 100 maneh dadi 200 tahun, kurang tak dobeli 200 maneh. Dadi mari 100 tahun gak matek-matek sama 400 tahun dadi kembang bayang, gelem ah. Ini Pak, walaupun 1000 tahun pun toh itu ada batasnya. Nafsu di dalam diri kita membisikkan bahwasanya seakan-akan kita tidak akan pernah mati. Seakan-akan kesenangan dunia membikin kita itu selama-lamanya. Apa maneh nek pas ana ndukur motor Alphard niku, Pak. Wis gak krasa ngrunjal-ngrunjal. Enak, Pak. Gak ngerti nek meneh arepe bongko. Lah ya. Anake, bojone, kabeh ditinggal mboten? Sampeyan tinggal. Loh, nafsu iku gak membikin sampean iku biar teringat besok seakan-akan mau mati. Enggak. Justru nafsu itu membikin besok kamu usahamu, bisnismu tambah lancar, tambah apik. Bojomu meneh ana sing ngomong tambah ayu, ana sing ngomong tambah lagi. Lho, ana iki mang tak rungokno. Dudu aku lho Bu sing ngomong, Bu. Lah. Seakan-akan ya Allah Gusti, itulah nafsu memang dibikin Allah dengan visi dan misinya seperti itu, dengan satu pertanyaan, betulkah ruh awakmu itu wama umiru illa liya'budullaha, betulkah ruh itu menjalankan perintah Allah yang disebut anikbudullaha dan meninggalkan larangannya, wajtanibut toghut. Jadi hal yang paling mendasar Allah itu nuntut utawa ngutus sampean mek situk tok. Atimu ojo nyembah sakliyane gesang. Wis iku tok. Terus larangane atimu ojo madhep sakliyane gesang. Anik budullaha, podo arahno atimu suluk nuju wusul nang Allah, wastanibu lan ngedoi atimu atau huta ing piro-piro kesenangan dunia. Iki konteksnya hati bukan jasad, konteksnya roh bukan jasad. Tapi mengapa umat manusia khususnya umat Islam
malah tidak seperti ini. Itu karena beliau-beliau mereka iku kenek bisikane nafsune dewe. Waradulan podo ridho sopo alladzina biha bil khayati dunya kelawan kesenangan dunia, watma'annu lan podo seneng anteng sopo alladzina biha kelawan khayati dunya, walladzina hum utawi mereka an ayatina ghafilun melalaikan ayat Allah yang berbunyi sukuwi bakale mate. Mereka dilalaikan nafsu seperti itu Bapak Ibu, sehingga koyok-koyok sing sugih iku ora melarat, koyok-koyok sing pangkat iku ora medun. Subhanallah, koyok-koyok sing ganteng iku mangga gak nemoni masa elek. Koyok-koyok sing ngawayu gak menemukan masa nyaprut. Koyok-koyok lho, nafsu memang ngoten. Mangkane nek rabiku sing elek, ojo rabi sing ayu. Nek ayu mesti entek, nek elek gak iso entek. Awet. Yo sasa dhewe sih ngono iku arek-arek. Pun. Bagaimana mereka jikalau itu sudah kedatangan satu kematian? Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Niki lho disebut wong celaka ya, ada di sini. Kesempatan sudah tidak ada lagi. Satu sisi Anda dihadapkan masa kholidina fiha abada, selama-lamanya. Makanya jari ini lagu ini arek-arek sholawatan, ben malam Jum'ah ahli kubur mulai nang omah. Lah ngoten nggih. Iku sebabnya gak kerasan dek ono kuno. Bapak Ibu, oke lah lagu ini menurut saya tak kritik secara membangun ya. Ora enek ceritane ahli kubur iku sok mulai, ora enek ceritane. Sing mulai ku angen-angen. Angen-angen ya apa nasibe dzuriyae? Apakah sama dengan saya? Kok umpama saged ngomong, "Le, ojo kaya aku." Dan cepet baliyo nang Gusti Allah. Ngono, umpama saged disanjangno ngono kuwi. Kok iso mulih ngono mulih, Pak? Kok iso? Ning kono gak iso. Ya umpama iso mulih kuburane sepi. Iya toh? Gak iso. Cuman nek maksud dan tujuan syair tersebut mengingatkan kita sebagai ahli waris supaya nang bali nang Allah iku nggih sae. Lah ngeten nggih? Nggih sae. Mangkane nek gawe omah nek iso ning ngarepe kubur ya kaya kuwi lho ya. Lah, omahku ngadep langsung kuburan. Metu sak metu mesti ketok kuburan. Nek ketok tok gak eling atine jange bongko, ya mending ana ngarepe mall mawon. Ketok wah, ijo-ijo terus. Pun. Bapak Ibu, hakikatnya bagaimana tah? Siapa yang disebut sebagai alladzina la yarjuna liqa'ana? Siapa yang disebut sebagai yang mengingkari pertemuan terhadap Allah? Mereka siapapun kita saat diajarkan dinul haq, agama yang membebaskan hati dari hawa nafsu, dia tidak mau. Dia malah ngalih dengan bahasa ngecemes. Ngaji opo iku? Ngaji kak dalan. Ora tahu Kanjeng Nabi ngebab-nobab masalah ilmu hakikat. Iku no hakikat makrifat. Lho wonten lho tiang model kaya ngeten iki.
Ngaji apa sih Mas, awakmu iku nang Jaya Baru ngono. Tambah suwe kok tambah ndelurung, gak gelem nyambut gawe. Tambah males kuwi. Biaya sapa masjid, saiki sapa gertu. Iki peningkatan gak ono. Wis awakmu iku wis gak oleh hidayah, malah oleh istidrat dilulu Gusti Allah. Wis bermacam-macam bahasa. Bahkan yang paling mentok liya. Mereka yang disebut innalladzina kafar, innalladzina la yarjuna liqa'ana, mereka yang mengingkari atas pertemuan terhadap Allah, gak percaya. Yang paling mentok dia mengatakan innahum sak temene golongan-golongan apa jenenge golongan ahli syuhud disebut lululun. Mereka podo kesasar. Mereka mengatakan bahwasanya ahli syuhud ditengarai golongan yang kesasar. Bahkan ajarannya disebut ajaran yang kesasar, ajaran yang menyesatkan. Nah, inilah yang kami sebut dalam surah Yunus ayat 7 dan 8 tadi. 7 dan 8, mereka yang disebut orang yang celaka adalah orang di mana ketika di dunia belum sampai bertemu terhadap Allah sudah ketututan mati, sudah dijemput satu kematian. Makanya dalam ayat lain alhaakumut takasur, mereka yang bermegah-megahan ruhnya, hatinya dengan kesenangan dunia, dia akan menjadikan lalai terhadap Allah. Hal ini sampai hatta zurtumul makobir, sampai mati. Allah akhirnya dawuh kalla saufa ta'lamun, jangan seperti itu. Maksudnya lekaslah kau untuk bertemu aku. Untuk bisa bertemu aku, lepasen kemegahan dunia di dalam hatimu. Ingat, satu sistem mengatakan aku Allah tidak akan pernah menerima atas hambaku yang ingin bertemu aku selama di dalam hatinya masih ada selain aku, kata Allah. Makanya bahasa surat Al-Imran ayat 31 dulu saya katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jikalau kau ingin bertemu Allah ikuti aku. Ikuti aku, kata Rasulullah. Bahasa Rasulullah muncul dari Allah, ikuti aku. Apa sing diikuti? Anik budullaha waztanibut tauhid. Wa qala aidan yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Mereka yang bisa melepaskan cintanya hati terhadap selain Allah, wa yu'min billah, dan mereka itulah yang diizinkan Allah untuk bisa bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mboten mawon mboten saged dangu-dangu kula ngaji ya. Titik pokoke genah. Tak batasi titik sik ya. Mboten saged koyok biasa 3 jam, 2 jam aja. Wis titik pokoke genah. Niku surat Yunus ayat 7 dan 8 sing isine mereka yang mengingkari bertemu terhadap Allah iku akan menjadi orang yang celaka. Mengapa mereka mengingkari? Secara otomatis dia itu telah mengingkari dinul haq, agama yang mengesahkan pada Allah. Itulah hukum hakikat yang mereka batalkan. Itulah hukum hakikat yang mereka katakan sebagai hukum yang sesat. Itulah hukum hakikat yang mereka tolak saat di dunia. Wis mumpung belum seperti ini sudah dipentokno Allah, dijelaskan Allah di dalam surat Yunus ayat 7 dan 8. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Iku nek sing pengin petuk dilu ae ya. Nek pengin petuk biasa kan tamu-tamuan ya. Iki mengki mboten saged tamu-tamuan keranten niki mengki wonten acara
teng Kediri kula jemput yugane ngeten. Nggih, wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula nggih. Kula sagete niku mantra ya. Lah nggih. Poso niku cek mantep. Niku mantra. Matur suwun. Sik ta, ampun mudhun dhisik tak takoki ya men. Niku wau mantra. Mantra iku biasane iku ndamel basa Jawa inggil. Krama inggil. Kula takok sik. Basa krama inggile niku wau jenengan paham mboten? Dereng paham, Gus. Dereng paham. Cobi genah-genah jenengan nyebut mbok menawa ana kanca diantarane iki sing tau nglakoni. Lho ngono lho. Nggih. Wil kayu raja babahan Wil kayu raja kawetu babahan perokal gedhong Senin Kemis. wil iku apa dulur? Wis ana kayu rajane ya. Kawetu babahan perokal gedhong Senin Kemis. Nggih. Kembang sari widadah. Nutukono sak karapku, nutukono sak jejaku. Atine keken madheten Gusti. Nggih. Terus Allahumma nawil kalbi binuri kayati kasansiha abada selawasi padang aku serngingi. Yo ngoten. Nggih pun jelas pun. Iku mantra sing maksud dan tujuane iku nggawa kekarepan nang Gusti Allah. Intine madhep nang Gusti Allah supaya apa ingkang den karepake iku kelaksanan. Itu mantra maksud datang Allah yang membawa tujuan supaya apa yang diinginkan itu tercapai. Wis. Jikalau ini saya tarik terhadap maqasidul a'dham, terhadap maksud dan tujuan orang-orang yang suluk nuju nang Allah usul, tujuannya iku pengen bertemu Allah. Wis, iki umpami tak tarik, saya tarik dari tujuan si salik nuju ketika suluk nuju wusul nang Allah hanya satu, pengen tetemu Gusti Allah. Lah dalam rangka apa pengen bertemu Allah? Nek miturut karep sing mantra teng mriku macem-macem. Aku yakin itulah mulya dunyane, mulya akhirate. Cara wong melaku iso saya suwe gak saya pegel, saya suwe saya tutuk panggonan. Artine capek pegel iku wis sak temene, mesti kelakon, tetapi gak sampak mandek perjalanane iki nuju nang Gusti Allah. Dados niku Pak, kalau wau nek tak tarik dari si salik berarti maksud dan tujuannya ingin bertemu Allah. Lah iki nggawa apa? Nggawa apa? Tujuane nggawa apa? Iku mang ana bahasa nur. Cahaya. Berarti maksudnya niki jenengan kali kula ketika suluk nek tanpa dikasih Allah cahaya makrifat Allah ora bakal bisa tekan panggonan. Sebab antarane cahaya lan padang iku ana kaitane. Padangi ati berarti mripate ati sudah terbebaskan dari perkara yang dicintai selain Allah. Sebab perkara yang dicintai selain Allah iku menjadikan hati gelap. Wong cahayane teko akhirnya dadi terang, dan pada akhirnya bisalah Anda sampai di makom musyahadah. Intine mek ngeten, iku akan ketemu jenengan di makom musyahadah
harga mati mek situk tok, lepasen perkara selain Gusti Allah. Nggih, ada lagi. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, di surga itu ada sebuah rumah yang besar dan indah. Rumah tersebut dipakai untuk menyimpan makanan yang enak-enak. Makanan itu disimpan dalam almari kaca atau etalase. Almari kaca tempatnya kue-kue itu loh Gus. Makanan tersebut dijaga oleh bidadari yang cantik-cantik. Akhirnya gak iso mambu makanane. Kata malaikat, itu rumah tempat makanan enak. Yang saya tanyakan ialah, apa benar itu rumah makanan, tempat makanan enak seperti yang dikatakan oleh malaikat itu tadi? Apakah di surga itu roh suka makan? Kok disediakan makanan yang enak-enak seperti itu? Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan nek bangun rogo iku kudu mencukupi kebutuhan rogo. Apa yang dibutuhkan rogo iku? Ya daharan, opo vitamin, opo ngono, hubungane ambek hal-hal yang bersifatkan maisyatud dunya iku panganane rogo. Lah panganane roh iku ya opo, makanannya ruh iku ya opo tah bener kuwe iku, opo tah ya roh iku doyan mangan kue sing tadi disebutkan, diletakkan dalam satu rumah kaca, di dalamnya penuh dengan makanan-makanan enak. Apakah iku sing disontol ambek roh? Lah ngono ta? Bapak Ibu, jane bengi iki sampean mesti sing wis iso nampa ajaran dinul haq kok titik sih. Lah ngeten nggih. Kok titik sih panganane? Sampai kemrengseng tatkala iki ditekakno semakin lama semakin puncak, enggak ada puasnya. Enggak ada puasnya. Karena iku daharan panjenengan. Tapi coba berikan terhadap mereka yang bukan makanannya. Mesti menolak. Lungguh wae kudu ndang cepet. Ini fakta memang. Jadi makanan yang disimpan tadi ingkang panjenengan sebutkan adalah kiasan. Kiasan. Lah mengkiaskan terhadap apa? Itulah kebutuhan ruh panjenengan kali kula tatkala dijadikan sebagai alat untuk menuju dan bertemu Allah. Sampak-sampak Sayyidina Athaillah mengatakan hadza maul hayah, ikilah sing disebut air kehidupan. Iki disebut air kehidupan. Jadi makanan sing panjenengan sebutkan tadi adalah kiasan yang dibutuhkan oleh roh-roh panjenengan, hati panjenengan. Coba sakwulan jenengan ora
ora diparingi daharan kuwi mau, manganan kuwi mau, ilmu ajaran dinul hak iku piye rasane. Wis sampean jajal lah rasane piye. Dalu ini, malam ini, kemungkinan sebagian besar panjenengan jawab, kok mek didik sih. Lah ngaten nggih, kurang. Nah, itulah makanan sing panjenengan maksud mang. Lah, makanan ini tersimpan di dalam rumah yang terjaga sekali. Terjaga. Terjaga dari apa? Dari kepentingan nafsu. Tidak akan di situ akan bisa disentuh oleh nafsu. Makanya bahasa syariat kuwi tatkalane mengandung hadas cilik, hadas gede, jenengan iki gak oleh jempok Quran. Gitu mboten? Niku ajaran syariat sampean to. Iku kiasan yang mengandung pengertian Al-Qur'anul Qadim di dalam hatimu tidak akan pernah bisa kau sentuh. Dan muncul dengan nyata tatkala hati ini masih diradang hadas datang Allah Subhanahu wa taala. Bukan hadas cilik, hadas gede niku secara syariat bukan. Hadase ati sangka dene cintane ati terhadap selain Gusti Allah niku. Niku dijaga memang, Pak. Bahasa kiasan ono bidodar dari masalah umumnya nek ono toko, ono warung, nek sing dodol iku bidodari mesti laris. Aku mungkin benesuk arepe moro sarapan kono. Moro apa maneh sing kena gendele kupluk niku lho. Nah, niku wah wis gak kula gak jenengan ya wis moro mawon ngoten. Jadi niku Pak nggih. Jadi yang dimaksud makanan adalah dinul hak, maul khayah yang tersimpan di dalam hati panjenengan kang fitroh. Fitroh berarti tidak ada kepentingan hawa nafsu. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau nanya masalah mimpi, Gus. Saya itu mimpi mobil saya masukkan laut, tapi terus saya yang tak ambil itu pusaka, tapi yang saya ambil malah wadahnya, bukan pusakanya, Gus. Ini maksudnya gimana nih, Gus? Lan niku wae mobile sampean tumpaki nang mboten? Mboten, kula surung tanggene laut ngoten. Nggih. Terus kula ongker-ongker tapi sing kula pendet keris niku wadahe. Senes kerise tapi oleh wadahe. Nggih. Kula kumpul-kumpulaken wadahe malah. Ngoten nggih. Nggih, ngapunten Dus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadah iku laksana kulit ya. Wadah laksana kulit. Lah wadah iki dibuat untuk meletakkan satu isi, ibarat rangka itu selontongnya. Lah iki kok harus ada tempat yang harus ada sesuatu atau keris yang untuk diletakkan di rangka. Iki piye maksudnya? Itu sudah proses manusia, Pak. Sebelum dia mendapatkan satu titel takwa yang disebut al-arifun, titel makrifat nang Allah, proses harus ada wadah. Apa yang dimaksud wadah ini? Anda harus menyiapkan ilmu, amal, dan istiqomah. Itu sudah aturan, Mbak ya. Sebelum kita di mata Allah dijadikan sebagai kekasihnya, kita terlebih dahulu harus melewati mencari ilmu, laku, dan istiqomah. Nah, ilmu, amal, istiqomah, laksana adalah rangkanya. Laksana adalah rangkanya, ilmunya adalah rangkanya. Jenengan akan bisa menjawab
pertanyaan 1 ditambah 1 sama dengan 2, terlebih dulu Anda harus belajar ilmu matematika. Anda akan bisa sampai ke Allah, harus belajar dulu ilmu tauhidnya. Lah ilmu tauhidnya itulah minongko ibarat laksana rangka. Itu yang harus sampai dapatkan terlebih dahulu. Setelah itu banjur di tengah-tengah laut, di dasar laut ada kerisnya, ambil sekalian. Ambil sekalian, barulah itu lengkap, panjenengan mendapatkan titel haqqatuqatihi. Kalau sudah haqqatuqatihi, yo kuwi matilah, kuwi dalam keadaan muslim. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten ingkang kathah saderekipun Rama Yai. Mawang sulit mengulangi untuk pertanyaan saya di saat abahnya ke desa Kalirong karena kurang jelas. Bertanya tentang musyahadah, Yai. Musyahadah. Ya, nggih. seseorang yang sudah mencapai ke makom ihsan, mungkin dalam tata ilmiahnya ihsan akan terbagi 3. 1 ihsan tajirah, dan 2 ihsan muraqabah, lalu menuju ke ihsan musyahadah. Gimana peraturan Pak Insyaallah sepunten Yai? Pak Insyaallah saya praktek makmum datang Yai kurang lebih 4 bulan yang lalu. Sudah 4 bulan saya praktek tafakur ataupun kholwat. Itu saya merasa janggal, Yai, dan itu yang lalu saya ingin ke dalam Yai sini, dan maksud tujuan saya yang pertama kali ini ingin paham, dan apakah kalau saya ini mencapai ke musyahadah itu biar diberi jalan yang enak ataupun lurus gitu, ya, itu apakah saya harus mematuhi peraturan sini ataupun ada ijazah dari sini ataupun bagaimana? Begitu, maaf sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila Anda ingin sampai ke musyahadah, ikuti saya. Ikuti saya, fattabi'uni, ikuti saya. Apa yang harus kita ikuti? Wadhkur, pertama, isma rabbika bukrata wa asila. Mulai pagi sampai sore, sibukkanlah hatimu untuk bertemu Allah lewat adzikru, lewat zikir. Zikir yang kami maksud di sini adalah zikir sirul asror. Karena zikir sirul asror adalah habl taline hati Muhammad langsung pada Allah. Siapapun tabi'in manakala membawa juga habl dari kanjeng Nabi, maka dialah yang disebut as-solihin. Dialah yang bisa sampai pada makom musyahadah. Wis, itu yang pertama. Yang kedua, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam, sibukkan terus hatimu bermunajat pada Allah. Tetap konteke jenengan berpegang teguh dengan adzikru, zikir pada Allah. Zikir yang kami maksud adalah sirul asror. Manakala sirul asrornya itu bisanya mancep
Anda tekan dengan zikir sir, maka zikir sir sekalian Anda laksanakan. Bapak Ibu, bahkan Syekh Ibnu Athaillah ikut dawuh ning siji makalah di dalam kitab Sarhul Hikam, manakala tidak ada tanda-tanda hatimu makrifat menyang Allah, terhadap Allah, maka di situ dikongkon birriyadati wal azkar. Tekankanlah riyadoh, prihatinmu, isinya prihatin, tinggalkanlah duniamu, tinggalkanlah akumu, tinggalkanlah makhlukmu dalam hatimu, wal azkar, dan terus berjalanlah hatimu senantiasa berbicara dengan Allah. Kita bicara dengan Allah hanya dengan satu bahasa, yaitu az-zikru, yaitu zikir. Zikir yang kami maksud nggih sirul asror. Lah niki Pak, jenengan bakal bisa, pasti akan bisa sampai ke musyahadah, ke adik fa insyaallah pasti akan sampai pada Allah manakala jenengan fattabiuni, ikuti sira kabeh ni ingsun. Ingsun sapa? Kalau kita kembalikan kepada surat Al-Imran ayat 31 tadi, Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi wis ka ono ya nang tabiin yang as-solihin. Siapa yang tabiin as-solihin? Beliaulah yang memegang habl. Habl itu tali. Taline ati nang Allah adalah sirul asror. Disebutkan tentang tali ini dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguhlah taline Allah yang tidak akan lepas dari dirimu. Lah tali ini fungsinya apa? Yakfur bitaghut, meninggalkan kesenangan dunia hati ini, wa yu'min billah, setelah itu bertemu terhadap Allah. Berarti kita dengan adanya zikir itu secara tidak langsung belajar untuk melepaskan cintanya hati pada selain Allah. Baru temriku saged ditampa Gusti Allah di dalam musyahadah. Nggih, ada lagi. Ramadan niku nggih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, niki kan waktu niku nggih terburu-buru nggih kula tonton poin mawon. Kula niku sampun melaksanakan menika zikir aksar setiap hari, setiap saat, setiap waktu, jam dan detik. Lah pikiran kula ngeten Gus. Kula setiap waktu ngeten niki nggih gungliwang-liwang, tapi tiap pekerjaan maupun aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah niku kula ngeten zikir kula. Aku Allah, aku Allah, aku Allah. Dados kula sanjang ngoten niku bulu roma kula niku ngadeg, sirah kula kados wageng ngoten niku. Lah kula nedhi pencerahanipun zikir kados mekaten menika leres napa mboten Gusun? Kula ngapunten kula nedhi pencerahanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan benar manakala fana'uhu li anfusihim, fana'uhu li nafsihi. Dikatakan benar dan tidak apa-apa manakala dalam hatimu telah kefanaan dirimu. Tapi manakala di dalam hatimu masih muncul keakuanmu, maka perlu dikoreksi lagi. Makanya di dalam sirul asal niku tingkatan yang pertama syu'arul basyirah, untuk menuju hak ainul basyirah adalah pelepasan rumongso akune hamba yang melakukan. Tapi teng mriku kalau fana'uhu an nafsihi, di dalam hati panjenengan sudah tidak ada panjenengan yang melakukan, masih tah iku muncul rasa gwedhi
dan lain sebagainya, tapi kembali kepada Allah, itu sudah benar. Satu. Nomor dua, bila mana zikir jenengan aku Allah dalam hati untuk menekan tajali mutlak, boten napa-napa, silahkan, tapi gak usah ditokno secara bahasa lisan dohir di depan orang-orang aku Allah. Apa mana ning tahlilan liyane la ilaha illallah jenengan aku Allah, aku Allah, aku Allah. Lah, padahal itu sudah benar, tapi akhirnya jadi fitnah. Lah ngeten nggih? Nggih. Ngati mboten napa-napa Pak, lamuno di dalam diri jenengan fana linafsihi, sampeyan wis gak merasa diri jenengan, mboten napa-napa. Nggih, ada lagi. Ibu, ndak ngadeg cepetan. Singkat, padat. Nggih, Oke. Sithik mawon nggih. Ngeten Gus, nggih. Waktu kula suluk nggih kala siyen niku kula kepanggih guru akhirat kula nulis wonten pasir. Kula tiyang kalih hadep-hadepan. Kula mboten paham ingkang ditulis niku mawon. Seumpama nulis angka ngoten kula paham ya. Mboten paham ingkang ditulis. Niku mawon Gus, matur suwun. Ngoten. Kepethuk guru akhirat kula. Ngeten Pak proses. Sebelum panjenengan iku suluk nuju wusul, guru akhirat sampean rupa menungso. Setelah jenengan melakukan suluk, Gusti Allah nekakno guru akhirat sampean rupa malaikat sing disebut warid. Setelah jenengan iki detik-detik wusul, mongko guru akhirat sampean iku Gusti Allah. Paham ya? Yang namanya robitoh awal suluk gak apa-apa, jenengan iki sik noleh guru akhirat rupa menungso dan malaikat. Tetapi ketika proses perjalanan suluk sampean lekas lepasen guru akhirat menungso dan malaikat. Sebab apa? Sebab teng mriku mungkin jenengan iku cek gampang mudah untuk wusul datang Allah. Sebab Allah tidak akan rimo wusul jenengan kali kula selama di dalam hati ada penghambaan selain Allah. Ngapunten, diterangno di dalam surah apa wingi pas nang Gresik wingi, surat apa iku wingi? Dik wingi tak jelasno tentang masalah Nabi Isa ya. Nabi Isa iku ing mungguh orang-orang agama Nasrani dituduh sebagai itu Tuhan, dituduh sebagai anak Tuhan. Wis akhirnya umat Nasrani iki secara tidak langsung mendewakan Al-Masih ibnu Maryam, maksudnya Nabi Isa. Kalau konteksnya ini melihat hidupnya nggak ada masalah, tapi kalau konteksnya melihat makhluknya ini yang bermasalah. Al-Masih padahal itu sudah dawuh, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ngaten niki. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Sembahlah. Sembahlah Dia, jangan menyembah padaku. Iku Al-Masih. Di dalam Quran surat apa wingi ku lali aku rek. Surat ndek-ndekan iku rek. Neka surat An-Nisa itu. Mbuh. Tolong mengki di cross check melih. 72 Al-Maidah 72. Sampean cross check teng mriku. Umat Islam sampean kali kula itu mendewakan Nabi Muhammad. Tinggal pertanyaane, apakah hatimu itu mendewakan konteksnya makhluk apa konteksnya hidup? Kalau konteksnya makhluk jelas salah miturut pandangan hakikat. Kalau konteksnya hidup nggak ada masalah
miturut pandangan tauhid nggak ada masalah. Sebab nyun sewu, selama kita suluk si ono perkara sak liyane Allah, jangan harap jenengan iki bisa wusul di makom musyahadah. Harus dilepaskan itu. Dan iku kok ya nulis gak jelas iku piye. Iku mergae memang jenengan durung dijelaske. Mengke suatu saat akan dijelaske. Umpama angsal kula jelaske bocoran titik ayat. Iku tidak keluar dari ayat innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sing paling cekak tinggalan sakliyane Allah untuk menghadap dan bertemu Allah. Tulisannya mungkin ngoten. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mohon penjelasan tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi. Menurut pandangan syariat dan pandangan hakikat. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi itu masih ada garis lurus nanggoni Nabi Muhammad, tasik wonten estafet kepimpinan, ya. Maksud dan tujuan Imam Mahdi adalah menegakkan dinul haq. Apa? Menegakkan dinul haq. Wis. Pengertian dinul haq ini miturut bahasa syariat ambek hakikat CJ, ngerti? Tidak jauh berbeda dengan Nabi Isa. Pandangan syariat dan hakikat juga enggak sama. Untuk memandang Dajjal itu bagaimana miturut syariatnya, hakikatnya juga enggak sama. Kalau bahasa syariat belum terjadi, baik Nabi Isa, Imam Mahdi, bahkan Dajjal belum terjadi. Bahasa syariat. Lah bahasa hakikat sudah terjadi pada diri kita atau masa ini sudah. Siapa Dajjal itu? Ya nafsu di dalam hatimu. Lah siapa Nabi Isa? Siapa Imam Mahdi itu? Visi dan misinya Imam Mahdi atau Nabi Isa adalah mengusir seluruh penjajahnya hati. Mengusir seluruh penjajahnya hati. Siapa penjajahnya hati? Kalau mana ya Dajjal itu, ya nafsu kui. Lah, sebelum mengusir penjajahnya hati, Imam Mahdi ini memberikan satu pendidikan hati untuk menuju pada Allah, untuk melepaskan rantai-rantai nafsu. Tentunya miturut pandangan hakikat adalah beliau-beliaulah at-tabi'in as-solihin ini yang kami sebut sebagai Imam Mahdi. Ini konteksnya dalam pandang sudut hakikat. Nek konteksnya dalam pandang sudut syariat, ya saiki sing perang di kubu dinul haq iku. Endi? Saiki wis terjadi durung? Dinul apa jeneng Imam Mahdinya. Lah, iki perangi berarti ngomong jasad Pak syariat. Engko nuju-nujune nuklir nek wis didukke ngaten iki cara wis mentok ngono. Nek sakniki kan sik bedil-bedilan. Ya, saiki sik unjuk gigi tentang masalah senjata-senjata yang ringan-ringan. Mengke jebule adalah bom nuklir kuwi mau nek wis jatuh. Endi sing disebut Imam Mahdi? Kubu sing siapa? Kubu yang dinul haq. Kubu yang dinul haq ini. Sebab ning dunya iki mesti mek loro, ana apik ya enek elek. Bahasa sarengat mesti ana elek ana apik. Ana lara ana waras. Ana sugih ana
melarat, wis gandengane. Sampai kapanpun gandengane. Lah Imam Mahdi di kubu kebenaran. Lah kubu kanan iki Imam Mahdi, lah kubu kiwa senengane hasud. Senengane gawe perkara wae, ngantem dengan menyembunyikan tangan. Ya wis tontok negara ndi kuwi kare ngono. Aku gak ngomong sitok-sitoke negara enggak. Endi negara sing senengane adu-adu? Iku golongan kiri. Iku musuh Imam Mahdi jangingku ngoten to. Wis, hakikate ditarik ning diri jenengan. Yaiku nafsu nafsiyah sifat nafsiyah ambek basariyah. Lah Imam Mahdi ono basariyah. Ajarane dinul haq, ngajak hati sampean untuk melepaskan diri dari cengkraman hawa nafsu, tentunya harus berperang terlebih dahulu. Lah sadurunge perang sampai dididik tentang masalah perangi, akhirnya disangonilah hakikati syahadat, disangonilah hakikati sholat lan sak piturute. Lah berarti simpulno dhewe Nabi Isa atau Imam Mahdi itu siapa? Konteks secara hakikat mek ngene to, itulah tabi'in as-sholihin yang memenangkan dalam satu pertempuran. Siapa yang memenangkan dalam satu pertempuran melawan hawa nafsu? Yo iku. Wis paham nggih? Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lurung kas. Nyuwun penjelasanipun, Gus, tentang ayat Al-Qur'an ingkang artosipun segala sesuatu itu kekuatannya hanya Allah. Kalau digabung dengan Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali ia merubahnya sendiri. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah iku gak pakai berserikat minta bantuan terhadap siapapun ya dalam rangka menjalankan semua apapun. Tapi satu sisi ada ayat Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Iku konteke ben gak tabrakan. Sing ayat yang kedua harus tahu dirinya sebenarnya. Bagaimana mungkin ing ngersane Allah akan berserikat terhadap sesuatu selainnya sudah tidak ada? Enggak mungkin lah. Bagaimana mungkin ada dua, wong itu mung adanya tunggal? Enggak iso. Lah niku muncul malaikat sing ngene, iku lak konteke awakmu ning sarengat. Tapi kita tidak terasa, kita terjebak dalam satu bahaya berupa menuduh Allah itu berserikat terhadap malaikat dengan bentuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Gak popo miturut syariat ning iki kudu munggah ning hakikat supaya betul-betul masuk di dalam ayat bahwasanya Allah tidak pernah berserikat terhadap siapapun dan apapun. Lah terus dari ayat nasib mau bagaimana? Ikut dikembalikan pada pribadi kaum masing-masing. Nek kaum iki mang masih dirinya ada selain Allah, sampai ujung apapun tidak akan pernah bisa merubah. Karena sifati kaum iku la maujud. Lah iki isane mboten apa mboten tabrakan si kaum nek di endekno diri panjenengan sendiri kudu tahu siapa panjenengan. Man arafa nafsah fakot arafa robbah. Sapa wong ngiruh dirinya, kenal dirinya, mongko wong iku betul-betul kenal Tuhannya. Dirinya siapa hidup. Nek sampean wis gak ngaku urip sampean iki sebab diuripi Allah, otomatis hidup yang ada diri sampean iku disebut uripku Allah.
maka tidak tabrakan dua ayat ini. Tapi nek selama sampai kali kula belum mengerti hidup, mongko selama itu tabrakan ayat ini. Tabrakan Pak. Siji Gusti Allah jari ini gak tahu berserikat. Nah, ngono lah. Nomor loro ayatnya ngomong Allah nggak ngerubah manakala kaum itu tidak merubah nasibnya. Berarti kan anak loro. Iki podo uga nek elek songko iblis utawa nafsu, nek apik songko Gusti Allah, berarti ono pangeran loro. Lah, ya apa sekiranya gak ono pangeran loro? Kul huwallahu ahad. Ajarkan Muhammad tentang keesaan Allah. Ajarkan terhadap umatmu sehingga bisa ikhlas. Makanya surat ikhlas itu gak ono tulisannya ikhlas, gak ono nengoni setiap ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tulisan ikhlas iku gak ada. Artinya ikhlas iku akan manjing dengan sendirinya dalam hatimu tatkala Anda sudah betul-betul masuk dalam keahatan Allah. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Jadi setiap amaliyah koyok patung, roy iku adalah ikhlas. Lah ikhlas akan muncul manakala jenengan sudah bisa sampai ke ahad. Ini ada lagi. Luru tok lo ya. Nak tak terus nama subuh kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mohon penjelasan di ayat Quran kalau nggak salah surat Al-Hujurat ayat 7 yang berbunyi seperti ini. Ketahuilah di tengah-tengah dirimu ada Rasulullah. Apakah itu yang dimaksud Nur Muhammad? Kemudian apa beda Nur Muhammad dengan Warid? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengahmu ada Muhammad. Al-Hujurat ayat 7. Ngoten nggih wau. Itu ada Rasul. Rasul iku utusan. Lah, konteksnya secara hakikat Anda akan faham dan ketemu Muhammad sebagai Rasul manakala Anda itu betul-betul merasa bahwasanya bisanya sampai di sini diperintah Allah. Mboten tidak karena dirinya sendiri, tapi diperintah Allah. Allah nanti hidup pada dirimu, memunculkan kehendak, kekarepan untuk datang ke sini. Apakah itu Nur Muhammad? Apakah Nur Muhammad itu yang disebut sebagai warid? Ngeten Pak, Bu. Apa sih Nur Muhammad iku? Wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Wiji yang terjadi pada hidup. Itu disebut sebagai Nur Muhammad. Lah, Nur Muhammad iku menyatakan dirinya kang rupa roh. Sing roh iku nyatakno dirinya kang rupa wujud manusia. Wis paham nggih? Iki runtutane. Tapi bagaimana perbedaan antara ruh dengan Nur Muhammad iku? Bapak Ibu tinggal sampean iki ono endi, ada di mana? Kalau Anda ada di ahad, la farqa bainahum, tidak ada bedanya. Kalau Anda duduk di ahad, tidak ada bedanya. Lah, warid itu sendiri bagaimana? Juga warid itu adalah juga disebut sebagai Rasul, utusan Allah yang memang sengaja diutus terhadap hamba yang selalu hatinya berzikir. Yang tujuannya warid adalah membimbing jenengan, mengantarkan, mengawal dirimu terhadap
apa perjalanan sampai pada Allah itu warid ya. Jadi warid dengan Nur Muhammad iku beda Bu, beda. Lah iki statusnya nek sampan iku wonten proses perjalanan, nek warid iku sing nuntun jenengan, nek Nur Muhammad yo aran roh panjenengan kuwi. Lah paham nggih? Engko iki gak ana bedane nek sampan sudah dimusyahadah yaiku ning alam-alam ahad, gak ana bedane. Semuanya itu tidak punya aran la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Situ engkas. Ayo sing ngadeg bolak-balik iki mang gak situ. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimpulkan waktu pas di surat Yunus tadi bahwa yang namanya kami itu kan banyak. Itu ibaratnya saya mengatakan bahwa seperti listrik yang yang dialiri oleh seperti kipas angin, pokoknya macam-macam gitu. Tapi intinya ahadnya itu listrik. Matur nuwun teman-teman. Nggih. Pun iku laksana ayat ning hal yang tercipta. Kan ayat ada yang tertulis berarti Al-Qur'an, gitu. Al-Qur'anul Karim, ayat yang tercipta dunia seisinya ini, dan ini pun tidak ada bedanya sebetulnya. Yang terakhir adalah ayat yang tersirat yang disebut Al-Qur'anul Qadim. Semuanya itu muaranya cuman satu. Ani budullaha waztanibut